Akhirnya aku dapat paham apa yang terjadi. Ada saksi loh yang dapat memberikan kesaksian atas. Hi guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Everything is okay, nothing problem. Dan buat kalian yang lagi galau, sakit, keep fighting, don't give up. Untuk hari ini kita akan ngebahas lanjutan mengenai garam. Karena kemarin kan kita udah denger ya bagaimana pernyataan dari pihaknya YES. Dan sekarang ada pernyataan dari pihaknya Short Music. Dan mereka juga sudah menjelaskan bagaimana cerita lengkap mengenai apa yang terjadi sama garam dan juga YES semasa sekolah dulu. Karena kemarin itu masih ada yang kurang guys. Dan sekarang Short Music dan juga Hype sudah ngungkapin semuanya. Dan apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan bagaimana pernyataan dari mereka? Wait, tahan dulu. Sebelum itu pastikan untuk tekan tombol subscribe supaya kalian tidak jadi orang yang kudet. Dan jangan lupa juga buat like, comment, and share. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya. Nah guys, perlu diketahui juga sebelumnya bahwa untuk Kim Garam itu sudah dikabarkan hiatus dulu ya dikarenakan kontroversi yang satu ini. Dan selain itu Les Serafim juga dikabarkan sudah membatalkan seluruh kegiatan mereka. Dan tidak hanya itu saja, kata kunci untuk menyuruh Kim Garam ini out dari Les Serafim itu juga sudah memenuhi sosial media khususnya di Twitter Korea Selatan. Dan baru-baru ini apakah kalian itu juga bahwa ada seseorang individu yang mengaku teman sekolah dari Kim Garam itu juga sudah speak up. Adapun untuk netizen tersebut menuliskan di komunitas online, saya seorang alumni, ini akan menjadi lebih besar. Bukan hanya satu atau dua loh korbannya. Hanya dikarenakan seseorang direktur dari agensi datang ke sekolah untuk tutup mulut semua orang, bukan berarti tindakanmu hilang ya. Kamu harusnya meninggalkan grup jika kamu emang punya hati nurani. Sudah menjadi rutinitas hariamu untuk mengutuk pada seseorang jika kamu tidak suka sama dia di sekolah, dan bahkan memanggil semua teman kamu untuk membuat orang tersebut berlutut di lorong, dan kamu akan melempar tas belanja ke mereka. Kamu merusak suasana selama waktu kelas, dan aku juga masih ingat kamu memaki guru matematika juga. Dan apakah kalian tahu bahwa dikarenakan permasalahan ini makin besar, Kementerian Pendidikan Korea Selatan itu sampai memberikan tanggapan mereka. Adapun untuk pihak dari kementerian mengatakan, dalam kasus kekerasan sekolah, intensitas tindakan yang diambil oleh masing-masing sekolah juga berbeda ya. Karena sifat otonomi yang kuat dan juga kecenderungan yang berbeda dari para ahli yang berpartisipasi dalam penyelesaian. Namun tampaknya benar ada terjadi kekerasan di sekolah dikarenakan Kim Garam disebut-sebut sebagai siswa penyerang dalam dokumen terkait. Dan guys, mengenai berbagai tuduhan yang sudah dituduhkan kepada Kim Garam, akhirnya Hype dan juga Short Music itu sudah angkat suara dan juga menceritakan bagaimana cerita dari sisinya Kim Garam. Jadi kemarin kita udah denger ya versi dari si YES, dan coba sekarang kita dengarkan bagaimana versi dari Kim Garam. Adapun untuk pernyataan dari Somu dan juga Hype seperti ini, coba kita baca pelan-pelan dan mari kita dengarkan bersama-sama ya. Alright. Pertama-tama, kami di sini ingin meminta maaf kepada para fans dikarenakan menimbulkan kekhawatiran dengan peristiwa baru-baru ini. Agensi itu awalnya menahan diri untuk tidak mengungkapkan rincian spesifik dari insiden ini dikarenakan kekhawatiran bahwa dalam kasus laporan rinci tentang peristiwa tersebut dipublikasikan. Banyak siswa lain yang terlibat dalam insiden ini yang saat ini memang masih di bawah umur juga. Mungkin menderita bahaya juga. Identitas dan akun media sosial mereka diekspos. Namun, di banyak komunitas online dan media sosial, rumor yang dilebih-lebihkan bahwa Kim Garam adalah pengganggu sepihak yang terlibat dalam kebiasaan intimidasi terhadap teman-teman sekelasnya mulai menyebar tanpa terkendali. Jadi kami pun ingin mengklarifikasi tuduhan tersebut. Sebelum penjelasan rinci dari pihak kami di sini ingin menekankan bahwa poin kunci dari sesi Komite Penanggulangan Kekerasan Sekolah yang dimaksudkan adalah seperti yang berikut ini. Dan di sini mereka itu sudah ngungkapin nama asli ya. Dan aku juga mungkin tidak akan pakai inisial lagi dalam kali ini. Langsung aja aku sebutin nama dari yang terkait di sini adalah Yoo Eun-so. Jadi untuk klien Yoo Eun-so dari firma hukum Daeryun itu udah ngambil foto teman sekelas yang sedang ganti pakaian, yang mana mereka itu ganti di ruang ganti juga, dan si Eun-so ini ngambil tanpa adanya persetujuan dari teman tersebut. Dan kemudian si Yoo Eun-so ini membagikan foto itu dengan teman sekelas lainnya melalui media sosial. Dan fakta ini ditunjukkan dalam catatan sesi Komite Penanggulangan Kekerasan Sekolah juga. Nah, Kim Garam dan juga teman-temannya marah dengan kejadian tersebut dan mengkonfrontasi Yoo Eun-so. Tetapi selama konfrontasi ini tidak ada kekerasan fisik yang juga terlibat. Yoo Eun-so mengakui kesalahannya, tetapi di akhirnya tidak menerima hukuman atas tindakannya tersebut. Yoo Eun-so kemudian menuduh Kim Garam dan yang lainnya sebagai pelaku intimidasi dan mengadakan rapat komite. Kemudian Yoo Eun-so pindah ke sekolah lain sebelum pertemuan berlangsung. Akibatnya Kim Garam dan siswa lainnya dihukum. Oh my god, menurut kalian siapa yang salah di sini? Tolong, nanti ya, sebelum kita lanjut coba aku tanya sama kalian, mana siapa yang salah di sini menurut kalian ya? Bayangin kalian itu lagi ganti baju, diambil fotonya lalu disebarkan tanpa adanya persetujuan. Kalian marah nggak?
Dan wajar aja sih kalau marah gitu ya kan, meskipun dia juga akan debut sebagai idol, ya nggak mungkin dong diam, ya kali gitu ya kan, ya nggak. Akhirnya aku dapat paham apa yang terjadi, karena dari pernyataan kemarin kayak ada yang kurang gitu, dan ternyata ini loh bagian yang kurang. Next, nah pada tahun 2018, selama tahun pertamanya di sekolah menengah, Kim Garam dipanggil nih oleh Komite Penanggulangan Kekerasan Sekolah dan juga dihukum. Namun, untuk memahami konteks penuh dari situasi tersebut, perlu nih untuk menggambarkan peristiwa sebelum dan juga sesudah kejadian secara rinci. Dalam kasus ini, seorang siswa yang pertama kali melakukan pelanggaran terhadap sesama siswa mengadakan pertemuan Komite Penanggulangan Kekerasan Sekolah, dan Kim Garam dipatok sebagai pengganggu selama proses ini. Kim Garam berteman dengan Yoo Eun-soo dari Maret hingga pada bulan April 2018 selama tahun pertamanya di sekolah menengah. Dan kemudian, Kim Garam menemukan bahwa Yoo Eun-soo berbicara buruk tentang dia selama retret sekolah. Dan ini menyebabkan pertengkaran verbal yang berlangsung selama hampir 3 jam. Setelah itu, mereka juga menyelesaikan masalah tersebut. Namun, beberapa waktu kemudian, Kim Garam dipanggil oleh Yoo Eun-soo dan kemudian diancam oleh beberapa teman dekat siswa laki-laki Yoo Eun-soo di luar sekolah atas kejadian tersebut. Peristiwa inilah yang menyebabkan Kim Garam memutuskan hubungannya dengan Yoo Eun-soo. Kemudian, barulah nih Yoo Eun-soo itu ngambil foto siswa lain, yakni D, teman dekat dari Kim Garam, yang sedang berganti pakaian di ruang ganti pada kala itu, dan menyebarkan foto tersebut melalui sosial media ke teman lain, yakni A. Akibatnya si D ini kaget secara mental dan Kim Garam bersama dengan 5 teman lain yang dekat dengan D mendatangi Yoo Eun-soo untuk menghadapinya. Dan selama konfrontasi ini, Kim Garam dan teman-temannya juga mengutuk Yoo Eun-soo, dan sementara Yoo Eun-soo mengakui kesalahannya, dia tidak menerima hukuman apapun atas tindakannya. Wah, nggak adil dong ya. Garam mungkin salah gitu sama temannya dikarenakan tindakannya tersebut. Tapi bukankah Yoo Eun-soo juga salah? Ya nggak? Wait a minute, aku kok gedek ya ngebaca ini. Wait a minute, aku harus profesional. Kayak gimana ya? Hati agak panas, serius. Jujur, kayak panas banget gitu. Seakan-akan di sini aku itu nonton drama. Oke, next. Kemudian nih, beberapa waktu, Yoo Eun-soo itu mengadakan pertemuan Komite Penanggulangan Kekerasan Sekolah untuk insiden khusus ini, mengklaim bahwa Kim Garam dan juga teman-temannya menggertaknya. Dengan demikian, kepanitiaan diadakan dengan Kim Garam dan juga teman-temannya yang lain dicap sebagai penyerang, dan Yoo Eun-soo dicap sebagai korban. Padahal insiden itu akibat kesalahan dari Yoo Eun-soo terhadap si D. Nah, selama proses menjelang rapat komite, Yoo Eun-soo pindah sekolah sebelum D sempat meminta pemindahan paksa. Nah, pada akhirnya sisa proses yang terlibat dalam sesi formal Komite Penanggulangan Kekerasan Sekolah jatuh ke tangan Kim Garam dan juga teman Yoo Eun-soo, si A, sekitar 1-2 bulan setelah dia itu pindah. Yoo Eun-soo sekali lagi pindah ke sekolah dekat sekolahnya Kim Garam. Jadi nggak heran ya kalau ada rumor tentang Yoo Eun-soo ini. Ternyata ini tuh awalnya, alright. Selain itu, Sound Music juga menyebutkan bahwa ternyata banyak siswa yang terlibat dalam insiden tersebut, serta sesama siswa dari tahun yang sama juga mengetahui detail seputar sesi Komite Penanggulangan Kekerasan Sekolah yang berlangsung pada bulan Juni tahun 2018. Banyak siswa mengingat bahwa Yoo Eun-soo yang juga melakukan kesalahan serius tidak menerima hukuman atas tindakannya tersebut. Kami juga ingin menekankan bahwa ada saksi loh yang dapat memberikan kesaksian atas pernyataan yang satu ini. Dan usai menerima hukuman atas sidang Komite Penanggulangan Kekerasan Sekolah di atas, Kim Garam menjadi korban berbagai rumor di sekolahnya. Jadi Kim Garam ini menderita nih desas-desus yang belum dikonfirmasi selama masa sekolah menengahnya, bahwa dia itu udah pukul temennya, dan bahkan dia ini juga dipaksa loh untuk pindah. Seorang guru bahkan ikut campur ke dalam penyebaran rumor ini, dan sesama siswa dibawa ke hadapan Kim Garam untuk meminta maaf. Tahan emosi kawan-kawan. Jangan sampai Anda itu emosi ya. Kita belum selesai baca soalnya masih banyak. Jujur aku aja udah emosi guys. Seolah-olah aku itu nonton drama. Alright, meskipun ini emang dari pandangannya Kim Garam baca. Jujur aku ngebaca cerita ini aja udah emosi. Next. Beberapa teman sekelas Kim Garam itu memaksa Kim Garam dan juga teman-temannya untuk bergabung dengan grup chat di mana mereka nantinya akan dikatain buruk, pakai kata-kata yang nggak bagus. Kim Garam juga kemudian diintimidasi jika dia berusaha meninggalkan ruang obrolan grup, ataupun tidak baca pesan, ataupun tidak menanggapi. Oh, ternyata Garam ya. Soalnya guys, kemarin seperti rumor yang sudah kita baca pas awal-awal ya, katanya Kim Garam ini maksa teman-temannya untuk, ayo kamu harus baca chatnya, kalau enggak tapi ternyata Kim Garam digituin. Parah sih. Bahkan nih guys, ada siswa yang tidak bersekolah di sekolah yang sama pun itu ikut ambil bagian dalam tindakan tersebut. Ketika intimidasi semakin tidak terkendali, Kim Garam dan juga teman-temannya pergi ke guru mereka untuk minta bantuan. Dan pada hari-hari menjelang debutnya, Kim Garam ini mengalami banyak rumor yang tidak benar. Lalu, rumor manakah yang tidak benar? Langsung aja, di sini sudah dijelaskan oleh Sound Music. Yang pertama, Kim Garam itu tidak pernah dipaksa sekolah dengan alasan apapun. Yang kedua, Kim Garam tidak pernah pukul teman
pakai pot ataupun alat keras lainnya. Yang ketiga, Kim Garam juga tidak pernah diantar ke sekolah dengan mobil polisi dan juga tidak pernah terlibat perkelahian antar geng. Yang keempat, Kim Garam itu juga tidak pernah merokok ataupun minum di bawah umur. Yang kelima, Kim Garam juga tidak pernah berbicara kasar tentang artis lain. Salah satunya adalah tentang Sakura, Aibe, dan juga bahkan Taeyong. Dan yang keenam, Kim Garam juga tidak pernah menjadi trainee di agensi lain. Juga tidak dikeluarkan dari tim trainee dikarenakan alasan apapun. Alright, jadi kemarin ada rumor yang menyatakan bahwa dia ini merupakan trainee dari Starship Entertainment dan hampir debut bareng Aibe. Dikarenakan dia itu tidak debut bareng Aibe atau dikeluarkan dari line up debut, ada rumor yang mengatakan bahwa dia itu nge-hit Aibe. Namun ternyata itu tidak benar sama sekali. Dia itu dari dulunya emang trainee di mana? Jadinya Big Hit atau di Sub Music. Dan untuk poin kesimpulan, di sini Short Music mengatakan, kami sih berharap ya untuk menyelesaikan masalah ini tanpa mempublikasikan detail pasti dari masalah ini, karena memang banyak anak di bawah umur yang terlibat. Namun selama hari-hari menjelang debut Kim Garam, banyak desas-desus dan juga rumor yang terus tersebar tanpa terkendali, dan keterlibatan Kim Garam dalam Komite Penanggulangan Kekerasan Sekolah juga dipublikasikan secara sepihak. Oleh karena itulah kami tidak punya pilihan selain menanggapi tuduhan tersebut dengan perincian situasi, dan kami juga sangat menyesali fakta ini. Selanjutnya kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk meminta maaf atas tindakan dan juga ucapan Kim Garam yang salah di masa lampau. Bahkan jika dia berhadapan dengan siswa lain untuk membela teman yang terluka, Kim Garam mengakui bahwa mengutuk dan juga mengancam teman sekolahnya adalah hal yang salah. Meskipun Kim Garam juga terus diganggu setelah tahun pertama sekolah menengahnya, Kim Garam terus melangkah maju menuju masa depan dan impiannya. Kemudian dikarenakan rumor dan serangan buruk di hari-hari menjelang debutnya, dia merasakan ketegangan mental yang signifikan. Sebagai hasilnya, kami telah memutuskan setelah berdiskusi dengan Kim Garam bahwa dia akan mengambil jeda sementara dari promosi untuk fokus pada penyembuhan dirinya secara mental dan emosional. Sampai Kim Garam sembuh, Le SSERAFIM akan berpromosi sebagai 5 member untuk sementara waktu. Dan meskipun peristiwa di atas terjadi selama masa kacau di sekolah menengah, Kim Garam mencerminkan tindakannya yang tidak dewasa. Kami juga meminta pengertian yang mendalam dari Anda terkait hal ini. Akhirnya kami ingin meminta maaf dikarenakan menimbulkan kekhawatiran, dikarenakan respon kami yang terlambat, dan juga untuk peristiwa baru-baru ini yang terkait dengan artis label kami. Secara khusus, kami dengan tulus meminta maaf kepada para fans dari Le SSERAFIM dikarenakan telah menimbulkan kekhawatiran. Terima kasih. Yang dapat aku simpulkan di sini adalah alasan kenapa agensi memang ya tidak menjelaskan gitu ceritanya, karena mereka emang jaga banget nih gitu privasi dari siswa-siswa yang terlibat, karena memang banyak banget siswa yang di bawah umur juga. Bayangin nih guys, kalau agensi emang dari awal gitu udah ngungkapin gitu kan identitasnya, bukan identitas sih, tapi dari cerita keseluruhan deh, itu kan nanti bahaya juga gitu bagi siswa-siswa yang terlibat. Dan ujung-ujungnya siapa yang dikritik? Ujung-ujungnya agensi juga yang dikritik. Kenapa? Karena agensi ini dianggap telah membahayakan gitu kan privasi dari siswa-siswa tadi gitu. Tapi setelah speak up dan orangnya juga sudah mengeluarkan dokumen itu secara sepihak, ya agensi di sini nggak punya tindakan lain gitu. Agensi nggak punya pilihan lain selain menceritakan bagaimana cerita sebenarnya ke hadapan publik. Padahal kan udah bagus gitu ya kan diceritakan secara kekeluargaan alias di belakang layar lah gitu. Tapi ini gitu kan ngungkapin itu dan pada akhirnya keceplosan deh. Dan ya siapa yang salah dan juga siapa yang benar menurut kalian dalam hal yang satu ini, nanti kita saksikan saja bagaimana hukum menjawab tentang hal tersebut. Secara logika, agensi itu tidak akan mempertahankan seorang idol yang memang bersalah gitu atau salah sepenuhnya gitu, ya enggak? Karena ini emang udah beresiko besar guys, bukan hanya buat grupnya doang, tapi untuk agensinya juga beresiko banget. Dan kemungkinan agensi itu juga akan turun saham, kerugian mereka juga banyak yang akan memutuskan kerjasama mereka, begitu, serius. Karena banyak banget kasus-kasus serupa, tapi untuk Kim Garam ini paling dipertahankan oleh agensi. Why? Karena agensi merasa bahwa Kim Garam itu layak untuk dipertahankan, dan agensi di sini menilai bahwa Kim Garam itu benar. Meskipun memang benar, Kim Garam sama teman di sekolahnya juga melakukan tindakan yang salah gitu ya kan, membela temannya dengan cara yang salah seperti itu. And how about your opinion for this one? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well, sekian aja untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan salah informasi. I'm sorry. Dan nanti kita akan terus update mengenai perkembangan hal ini. Dan tolong jangan lupa untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update-annya. See you next time. Goodbye.